Halo semuanya. Hai, jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu di Sekolah Minggu Kelas Besar. Pasti udah pada kangen kan? Iya nggak, Kopian? Iya banget, Kak. Ya, Saya nih kakak-kakaknya juga menyapa kangen. adik-adik semua. Nih ada Kak Ruth, ada Kak Vian, ada Kak Fani, ada Kak Yola. Wah, kakak-kakaknya kangen nih sama adik-adik nih. Kak Vian gimana, Kak? Kangen nggak? Kangen banget dong. Udah lama banget kita nggak bisa nyapa adik-adik ya. Kemarin Yes. masih masa-masa PSBB, nggak boleh kemana-mana. Iya, sekarang juga sih, Kak. Oh iya, masih ya? Iya, oke. Tapi nggak apa-apa, untuk mengobati rasa rindu, kita akan berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu kelas besar. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan kita mau sama-sama menyanyikan satu lagu yang judulnya Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Kalian tahu nggak lagunya? Tahu dong, udah Tahu ya? latihan kita. Iya, kita mau nyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Yuk semuanya adik-adik boleh bangkit berdiri, boleh atur posisi, kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu ini dan bergerak ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, lagu ini bisa dinyanyikan berpasang-pasangan. Ayo cari pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kecepatan ya gerakannya. Sekarang kita perlambat. Kalau kita jelas, perlambat dikit yuk. Ikutin kami ya. One, two, three, four. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Selamat mencoba. Yeay. Yeay, adik-adik pasti bersukacita ya memuji nama Tuhan. Kita sama-sama lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita mau berdoa. Yuk, mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh izinkan kami untuk bertemu di dalam ibadah online dengan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama. Hari ini Tuhan kami akan bersekolah minggu bersama dengan kakak-kakak, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami di rumah kami masing-masing supaya kami boleh beribadah dengan baik dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang melayani, kiranya Tuhan berikan sukacita dan adik-adik semua yang beribadah dari rumah boleh merasakan cinta kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Yeay, adik-adik bersuka cita nggak? Sukacita dong. Kofian suka cita nggak? Sukacita dong, Kak. Aduh, kangen Pastinya. banget kita ya. Udah kayak lama banget kita nggak ketemu ya. Benar, benar. Padahal 1 bulan ya, 1 bulan juga lama sih. Tapi ya Lama, nggak lama. apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita ketemu lagi, harapannya pandemi ini segera usai dan kita bisa ketemu lagi deh di gereja kita untuk Betul. bersekolah minggu sama-sama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan Alkitabnya, mempersiapkan dirinya ya. Pastikan posisinya nyaman untuk adik-adik bisa dengar firman Tuhan ya. Kalau di sebelah kanan kirinya adik-adiknya mengganggu atau suaranya gabung-gabung begitu ya karena deket-deketan. Nah, boleh agak menjauh supaya adik-adik bisa fokus dengar firman Tuhan. Nah, untuk mempersiapkan hati dengar firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk menyanyikan satu lagu. Nah, ini mungkin lagu yang baru buat kalian, nggak apa-apa kita mau belajar sama-sama ya. Judulnya Yesus Kupanggil. Ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan satu kali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Nyanyikan sekali lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Yeay. Nah, adik-adik, kita udah memuji Tuhan bersama-sama. Kita sudah mengundang Tuhan untuk boleh masuk ke dalam hati kita agar ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar bisa memahaminya ya adik-adik. Bukan karena kehebatan kita loh, tapi itu semua karena pimpinan dan tuntunan Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman bersama-sama, kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan mau hadir untuk kami. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati dan sertai kami, agar firman ini juga terus membuat kami memahami akan kuasa Tuhan,
akan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, amin adik-adik. Wah, hari ini kita puji Tuhan bisa berjumpa lagi ya adik-adik. Meskipun gitu ya, sekarang beda nih. Kok biasanya kakak-kakaknya sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang kita bisa lihat kakak-kakak juga yang lain. Ada Kak Yola. Say hi Kak Yola. Nah, ada Kak Fian, say hi juga dong. Ada Kak Ute, Kak Ruth, say hi juga dong. Nah, jadi mendengarkan firman-Nya sekarang bisa bersama-sama ya. Nah, adik-adik, Kak Fani ini juga seneng loh, karena Kak Fani bisa pakai, wah ada banyak filter ya ternyata ya. Jadi, kita bisa menjadi apa aja. Nah, hari ini ya, Kak Fani mau jadi, wow, apa ini? Ini prajurit ya, prajuritnya Jack Sparrow nih ya, bajak laut. Adik-adik, suatu ketika nih ada prajurit. Nah, ini prajurit ya. Adik-adik tahu nggak prajurit itu apa aja sih tugasnya? Apa aja sih kemampuannya? Ayo, Kak Fani kasih waktu 10 detik ya buat mikir sama-sama. Nanti apakah jawabannya betul nggak dan sesuai nggak sama Kak Fani? Kak Fani hitung ya, coba tugasnya prajurit ini apa aja? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, coba ya, sama nggak ya jawaban adik-adik sama Kak Fani? Tugas prajurit yang pertama adalah memimpin, ya dia punya pasukan-pasukan juga adik-adik. Betul nggak jawaban adik-adik? Yang kedua, tugasnya adalah dia berperang. Ya, prajurit-prajurit itu dia akan berperang adik-adik. Jadi harus berani ini melawan musuh-musuh begitu ya, nggak takut, dia harus berani. Nah, yang ketiga adik-adik apa ayo? Bisa menggunakan senjata. Nah, senjatanya apa? Kalau kita lihat di Alkitab ya, kalau dulu berperang ya zaman dulu gitu ya, ada yang bawa panah, ada yang bawa pedang, ada yang bawa kayak batu gitu ya, yang kayak pemukul. Jadi macam-macam ya. Jadi ternyata prajurit itu dia bisa memimpin, prajurit itu ternyata dia berani. Terus prajurit itu ternyata dia juga bisa menggunakan senjata. Adik-adik, nah sekarang Kak Fani mau ngasih clue lagi nih. Kalau tadi Kak Fani udah bilang tentang wah prajurit begitu ya. Nah, clue-nya begini adik-adik. Suatu ketika nih ada seorang kepala prajurit. Jadi dia itu selalu nurut nih ya, mengikuti perintah dari sang raja. Wah, hebat ya prajurit ini ya. Berarti dia setia sekali sama raja. Dia nurut adik-adik. Raja bilang, "Kamu harus ke sana ya, ke tempat A." Wah, dia berangkat. "Oh, kamu harus melawan bangsa ini. Kamu harus mau berperang." Wah, dia berangkat. Oh, sungguh setia adik-adik. Nah, dia dan pasukannya gitu ya. Nah, ini sekarang dia harus ke padang gurun ya, menaiki gunung, turun lembah, wah, kayak Hamtaro ya. Wah, adik-adik masih ingat zaman Hamtaro nggak ya dia? Jadi dia lewat gurun, turun lembah gitu ya, naik bukit-bukit ya. Dia harus melewati batu yang terjal untuk pergi berperang. Bahkan dia harus lari loh adik-adik. Lari kenapa? Karena dia dikejar oleh musuh ya. Musuh yang mau mengejar mereka, terus jumlahnya banyak lagi adik-adik. Waduh, kasihan banget ya kepala prajurit ini adik-adik. Kemudian adik-adik setelah dia lari jauh gitu ya, terdengar suara banyak orang adik-adik yang mengejar dia ya. Ternyata ada 3.000 orang. Waduh, adik-adik pernah nggak dikejar orang ada jumlah 3.000? Nggak pernah kan? Mungkin kalau kita dikejar, aduh satu orang aja, satu teman kita ngejar kita aja rasanya udah capek gitu ya. Ini dia dikejar ya, bahkan dia sangat deg-degan lah adik-adik. 3.000 orang, bayangkan tuh adik, kayak demo ya. Kemarin ada banyak demo, adik-adik tahu nggak? Wah, kira-kira
sebanyak itu tuh adik-adik, 3.000 orang, aduh banyak sekali ya. Nah, 3.000 orang itu ternyata dipimpin oleh seorang raja yang iri kepada prajurit ini. Kenapa ya kok iri ya rajanya? Ya karena prajurit ini tuh setia, dia baik, dia dikasihi oleh banyak orang. Adik-adik pernah iri nggak? Mungkin irinya beda kali ya. Irinya mungkin, aduh kok kakak dikasih ini ya sama mama. Kok adik dikasih ini yang sama mama, jadi kita iri. Nah, raja ini juga iri adik-adik. Sama si prajurit ini nih. Ya, akhirnya 3.000 orang yang dibawa rajanya itu disuruh untuk mencari. Ya, nah adik-adik dari cerita yang Kak Fani ceritakan barusan nih, kira-kira adik-adik bisa nebak nggak siapa sih yang Kak Fani ceritain itu? Wah, ini kalau ada suara-suara, ada nih suara-suara ibaratnya lagi dikejar-kejar ya adik-adik ya. Jadi bingung semua ya. Ayo, ada yang tahu nggak siapa sih yang Kak Fani ceritain tadi? Siapa? Betul, kalau ada yang nebak ini tentang Raja Saul, itu betul sekali. Tapi sebelumnya kita baca yuk Alkitab kita, ya. Kak Fani mau ajak adik-adik sama-sama membaca, ya. Kita akan baca di 1 Samuel pasal 24. Nah, sebenarnya adik-adik kita akan baca semuanya nih dari ayat 1 sampai 23, tapi karena banyak, Kak Fani potong ya. Tapi adik-adik tetap baca nanti ya setelah sekolah minggu online ini selesai. Oke? Kak Fani baca dari ayat 17 sampai 23 ya. 1 Samuel pasal 24 ayat 17 sampai ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Nah, adik-adik, ini cerita yang sangat menarik ya. Ada siapa aja tadi? Ada Raja Saul. Kemudian ada siapa lagi? Ada Daud. Nah, tema hari ini adik-adik adalah Tuhan memimpin. Seperti yang tadi Kak Fani ceritakan di awal, Daud ini dikejar-kejar oleh Raja Saul. Karena Raja Saul iri sekali dengan Daud. Tapi ternyata apa yang dilakukan adik-adik? Adik-adik kira-kira kalau lagi iri nih, ya mungkin lagi sebel deh, marah sama teman, sama adik atau sama kakak. Terus tiba-tiba adik atau kakak atau teman kamu itu ya adik-adiknya ada di depan kamu. Waduh, ayo adik-adik pilih mana nih? Tetap biarkan dia pergi aja apa? Adik-adik mau jewer gitu ya? Apa mau dicubit gitu ya? Apa mau dimarah-marahin? Apa coba pilihan adik-adik? Kayaknya kalau banyak orang ya rasanya, aduh kalau aku ya Kak ya, aku marahin aja deh. Aku tuh udah sebelnya gak karuan Kak. Nih ya kesabaranku udah sampai di sini nih Kak. Gitu kan ya. Saking sebelnya adik-adik. Tapi coba lihat ya adik-adik. Ternyata apa yang dilakukan Daud? Tadi Kak Fani baca dari ayat yang ke-17 ya. Ternyata Raja Saul ini terpesona ya. Artinya Raja Saul ini melihat ternyata Daud itu sungguh sangat baik ya. Padahal Raja Saul itu udah jahat sama Daud. Ternyata adik-adik
kebaikan yang dilakukan oleh Daud itu bisa mengubah hati Raja Saul yang tadinya dia marah, yang tadinya dia iri, yang tadinya dia dengki gitu ya, gak suka sama Daud, ternyata berubah. Kenapa? Karena Daud tetap baik kepada Raja Saul. Padahal Raja Saul sudah sangat membenci Daud. Adik-adik, kita bisa lihat ya, Raja Saul ini sampai bertanya loh sama Daud. Masa kamu kalau ketemu musuh kamu, terus musuh kamu udah sama kamu biarin musuh kamu pergi selamat? Ya, Raja Saul sampai heran gitu ya, kenapa Daud nggak membunuh Raja Saul, justru malah membebaskan. Ya, bahkan Raja Saul bilang sama Daud, kamu tetap mengasihi aku, ya, tetap membiarkan aku. Padahal Tuhan aja udah bilang kepada Daud bahwa Saul ini diserahkan ke dalam tangan Daud, gitu ya. Artinya, ya udah Daud mau ngapain aja nggak apa-apa nih, gitu ya. Tapi Daud memilih cara atau memilih jalan yang berbeda, ya. Daud tetap mengasihi Raja Saul, meskipun Raja Saul ini membenci Daud. Meskipun Raja Saul ini marah dan iri kepada Daud. Adik-adik, kita bisa melihat ya, ternyata ketika kita tetap mengasihi sesama kita, meskipun itu bahkan orang yang membenci kita, suka marah-marah sama kita, gitu kan ya. Ternyata kasih itu bisa membuat orang-orang yang tadinya marah dan benci menjadi mau juga mengasihi kita. Nah, adik-adik, luar biasa ya, kalau ternyata kasih itu sungguh bisa membuat orang menjadi lembut hatinya. Kenapa itu bisa terjadi? Itu semua karena pimpinan Tuhan. Apakah Daud bisa melakukan itu sendiri? Tentu tidak. Itu semua karena pimpinan Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi Daud. Ya, Tuhan memberkati dan menyertai Daud, sehingga Daud juga menyampaikan kasih Tuhan itu kepada setiap orang yang dia jumpai, dan juga kepada Raja Saul ya, yang tadi benci, sekarang jadi cinta nih, jadi mengasihi nih sama Daud. Padahal ya adik-adik, mereka ketemunya ini kayak sinetron loh adik-adik ya. Jadi lagi ngumpet nih di goa, waktu masuk ternyata ketemu adik-adik. Wah, ini kayak deg-degan ya, tapi ternyata dibebaskan adik-adik ya, si Raja Saul ini. Nah, adik-adik, dari sini kita mau bersama-sama belajar ya, bahwa Tuhan itu pasti memimpin setiap kita. Bahkan Tuhan juga selalu bersama-sama dengan kita. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama kita ingat ya apa yang dilakukan Raja Daud, tetap mengasihi. Terus kalau kita juga takut, apa yang harus kita lakukan? Berdoa sama Tuhan. Ya, Daud juga berdoa loh sama Tuhan, ya, agar dia bisa terus dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik, kalau kita juga punya ketakutan, kemana kita harus lari? Kemana kita harus mengadu ke Tuhan? Nomor satu ya, berdoa. Tuhan pasti jawab setiap doa adik-adik. Ya, asalkan kita mau datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan juga menuruti apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Adik-adik, sampai di sini loh firman Tuhan kita. Ingat ya, temanya adalah Tuhan memimpin. Kita belajar bahwa Tuhan memimpin setiap kita, dan kita juga belajar bahwa ketika kita ya ada di sekitar orang-orang, ya, ketika kita hidup, kita juga tetap harus mengasihi. Oke adik-adik, jangan pernah berhenti mengasihi, jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan yang akan memimpin kita. Amin, Tuhan berkati kita. Nah, kita sekarang juga ada aktivitas loh. Ini pasti udah ditunggu-tunggu nih sama adik-adik ya. Kalau sekolah minggu di gereja sukanya, kan nanti ada aktivitas nggak? Ini juga ada. Akan dipimpin oleh Kakak Yola. Silakan Kak Yola. Terima kasih Kakak Fani. Ya, adik-adik, saat ini kita akan masuk ke aktivitas ya. Aktivitasnya tidak akan susah-susah ya, karena bahan-bahannya pun juga sudah ada dan tersedia ya. Dan saya yakin ya, Kak Yola yakin bahwa bahan-bahannya pun juga adik-adik miliki di rumah ya. Sebentar, Kak Yola akan share ya untuk aktivitas kita pada pagi hari ini ya.
Oke, kita lihat ya aktivitasnya. Wah, apa ya kira-kira aktivitasnya ya? Oke, kita lihat ya adik-adik. Ya, pasti semua sudah penasaran nih. Aktivitasnya apa kira-kira ya? Nah, ini adalah aktivitasnya ya. Kita mau membuat penghias pembatas buku, menghias pembatas buku. Wah, seperti apa yang perlu kita persiapkan ya? Nah, ini adalah bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah kertas origami. Kemudian hiasan, ya, adik-adik boleh menghiasnya menggunakan glitter, boleh ya. Pita-pita boleh ya, apapun yang adik-adik miliki di rumah. Kemudian spidol ya. Dan ada tambahan misalkan aku pengen mau menghiasnya dengan suasana Natal karena sebentar lagi kita akan menyambut Natal adik-adik ya. Sisa 1 bulan lagi ya, bulan depan kita sudah akan menyambut Natal. Nah, kemudian caranya ya, yang pertama adalah adik-adik siapkan origaminya ya. Mau warna apa saja boleh ya. Kemudian yang kedua kita lipat seperti ini ya, bentuk segitiga ya. Jadikan satu ya. Kemudian setelah itu kita lipat ujung segitiga kiri ke tengah. Kemudian ujung segitiga yang sebelah kanan ke tengah ya. Nah, setelah ini bagaimana lagi? Nah, kita lihat. Wah, buka lipatannya ya. Kita buka lipatannya. Kemudian kita lipat salah satu puncaknya ya ke arah luar. Ya, kita lipat seperti yang ada di dalam gambar. Kemudian yang ketujuh adalah kita lipat ujung kiri ke arah tengah dan masukkan. Oke. Kemudian jadinya seperti ini ya. Jadi kiri dan kanan kita lipat ke tengah dan kita masukkan ya. Jadinya seperti nomor 8. Kemudian ya, dari nomor 8 tadi ya, jadinya seperti ini. Kak, boleh nggak ini saya menggunakan kertas kado? Boleh banget ya. Jadi kertas kado pun juga bisa kita gunakan ya. Jadi kita bisa menggunakan kertas apa saja yang berukuran origami untuk kita membuat pembatas buku. Nah, pembatas bukunya seperti ini ya adik-adik. Ya, jadi adik-adik nggak perlu melipat lembaran yang ada di buku tulis adik-adik atau buku cetak adik-adik yang di sekolah ya. Jadi tinggal kita selipin saja ya pembatas kertas ini ya. Nah, ini sudah siap digunakan, tapi kok sepertinya ada yang kurang ya. Karena tadi Kak Yola minta adik-adik untuk menyiapkan hiasannya. Nah, bagaimana caranya kita menghias? Kita lihat ya adik-adik ya. Wah, bisa pakai spidol. Nah, kalau adik-adik tidak memiliki kertas origami di rumah, adik-adik bisa menggunakan kertas polos nih. Ya, dan kemudian adik-adik bisa menghiasnya dengan menggunakan spidol atau krayon yang adik-adik miliki di rumah ya, atau mungkin juga pensil warna ya. Kakak yakin adik-adik pasti punya ya semua pensil warna di rumah ya. Kemudian bisa juga seperti ini ya. Jadi kita memotong sisa kertas yang ada ya. Kemudian kita bisa membentuk seperti telinga ya, kemudian juga gigi, hidung ataupun juga mata ya. Nah, setelah ini ya adik-adik bisa melihat contoh-contoh gambar yang Kak Yola perlihatkan di layar adik-adik ya. Nah, ya bisa terlihat ya. Nah, ya, jadi adik-adik bisa berkreasi sendiri ya untuk menghiasi pembatas
buku adik-adik. Ya, pembatas kertas adik-adik. Ya. Oke, ini macam-macam ya. Ada gambar tikus, kemudian ada gambar, wow, ini ada gambar ikan apa ya ini ya? Ada gambar ikan hiu ya. Nah, ini menggunakan mata yang biasanya kita bisa dapat, kita bisa membeli gitu ya di toko tempat fotokopian ya, atau juga mungkin toko alat-alat jahit ya. Jadi gambar mata itu adalah mata yang jadi yang bisa adik-adik beli di toko-toko alat jahit ya, tinggal ditempel saja dengan menggunakan lem. Atau bisa juga dibuat sendiri ya. Oke, atau bisa juga adik-adik tinggal menggambarnya saja ya, membuat matanya. Nah, hias sesuai kreasimu ya. Jadi adik-adik ingin membuat apa saja bisa ya. Oke. Selamat mencoba adik-adik. Ya. Kita kembalikan dengan Kak Ute dan juga Kak Fian. Oke, kita udah dengerin firman Tuhan dari Kak Fani. Kita udah belajar membuat pembatas buku dari Kayola. Sekarang kita mau berikan persembahan untuk adik-adik yang belum bisa datang ke gereja, bisa disimpan dulu, ditaruh di amplop, atau mungkin dititip ke mama atau ke papa. Nanti kalau sudah bisa kembali ke gereja, untuk diserahkan di gereja nanti. Ya, jadi kita juga mau buka firman Tuhan, kita mau buka ayat persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 12. Coba buka. Kakak akan bantu bacakan untuk kalian ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, jadi memberinya harus dengan rela hati. Gitu. Oke, kita mau nyanyi, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak Ute? Lagu yang adik-adik pasti suka. Ini kita udah pernah ajarin ya Kak ya waktu di gereja ya. Lagunya Burung Pipit. Burung pipit yang mana? Burung pipit yang satu lagi ya. Oh, pipit satu lagi ya. Kita punya berapa burung pipit, Kak? Banyak. Anak-anak, Tuhan memelihara semua binatang, semua tanaman, terlebih kita anak-anaknya. Pasti Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak menikah, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku,
Ya, sekarang kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah izinkan kami untuk hari ini boleh bertemu, untuk beribadah Tuhan. Pada saat ini kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya mau berkati persembahan kami, sehingga apa yang kami berikan boleh menjadi untuk kemuliaan tangan Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, tolong Tuhan juga mau berkati kami ya Tuhan, dalam menghadapi masa-masa saat ini, yang tentunya tidak mudah. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita mau mengakhiri ibadah ini ya Kak Ute. Udah mau udahan belum ya Kak Ute ya? Ya, kayaknya sih begitu sih kok. Udah mau Adik-adik udahan pasti ya? udah, ya kok udah selesai ya, udah selesai. Wah. Tenang, tenang. Maunya Ada besok Kak, episode maunya selanjutnya. besok. Enggak juga sih Kak. Oh, enggak juga. Masih enggak ada juga ya? episode-episode selanjutnya ya. Ya Kak Kofian? Oke, betul. Kita sekarang mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyi sekali lagi, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak Ute? Kita mau nyanyi lagu untuk Jalan. mengiring Tuhan, jalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik boleh berdiri sambil kita bergerak ya. Boleh jalan bareng-bareng kalau ada kakaknya, ada adiknya, ada papa mamanya, ajak jalan sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Dan terus datang kepada Tuhan agar kita terus dipimpin sama Tuhan. Sebelum kita mau mengakhiri nih sekolah minggu online kita berdoa ya. Yuk kakak-kakak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Tuhan pimpin kami untuk bisa sekolah minggu online bersama-sama. Berkati kami Tuhan, agar kami terus dapat mengasihi semua orang yang ada bersama-sama dengan kami. Bantu juga agar kami terus datang kepada Tuhan. Mau itu kami sedang sukacita ataupun duka cita, kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kakak-kakak sehe buat adik-adik, boleh kita sapa terakhir nih untuk menutup. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Minggu, semuanya. hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Sampai Bye. jumpa minggu depan.